Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 dimanapun kalian berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dipertemukan oleh Allah dalam majelis PJJ pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita nanti akan mempelajari kade yang pertama. Kade pertama itu yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105. Tentang berkompetisi dalam kebaikan, taat pada aturan, dan etos kerja. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai untuk aspek pengetahuan, yaitu menganalisis makna Quran Surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa 59, dan At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang kompetisi dalam kebaikan, taat pada aturan, dan etos kerja. Kemudian untuk aspek psikomotorik, yaitu kalian dituntut untuk bisa yang pertama membaca Quran Surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa 59, dan At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang kedua, kalian disuruh untuk mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa 59, dan At-Taubah ayat 105 dengan fasih dan lancar. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan dapat menyajikan keterkaitan antara perintah kompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap Allah sesuai dengan pesan Quran Surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa 59, dan At-Taubah 105. Anak-anakku yang kami sayangi, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari Quran Surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, pada slide ini silahkan kalian bisa amati ada 4 gambar ya. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Dari gambar itu silahkan kalian beri komentar. Nah, kemudian komentar ini tentunya yang ada kaitannya dengan materi yang sedang kita pelajari, yaitu kompetisi dalam kebaikan. Silahkan komentar kalian ditulis di buku PAI, kemudian kalian bisa menguploadnya ke Si Pintar Neswara untuk bisa dinilai. Nah, untuk selanjutnya marilah kita simak bacaan Quran Surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat
Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Terjemahannya ini, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, karena hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, kemudian ini mengenai kosakata atau mufradat, silahkan bisa kalian amati, syukur-syukur kalian bisa menghafalkannya. Selanjutnya adalah ruang tajwid. Untuk hukum tajwid yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah hukum bacaan mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Apa itu mad wajib mutasil? Mad wajib mutasil adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Jadi mad tabi'i dan hamzahnya itu dalam satu kalimat. Sebagai contohnya adalah ini. Idza jaa. Nah, ciri-ciri mad wajib mutasil ini ya, hamzahnya berbentuk hamzah. Nah, coba kalian bisa amati lafaz jaa. Ja ini kan mad tabi'i ya, ada fathah diikuti alif kemudian bertemu dengan hamzah. Nah, hamzahnya berbentuk huruf hamzah seperti ini. Ini namanya mad wajib mutasil. Kemudian yang kedua mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Jadi mad tabi'i dengan hamzahnya itu dalam kalimat yang berbeda. Sebagai contoh, wa ma umiru illa liya'budullah. Ya. Wa ma dan umiru ya, ma dan u ini dalam kalimat yang berbeda. Ma ini ma tabi'i, ini u-nya hamzah. Nah, ini ciri-cirinya untuk mad jaiz munfasil. Hamzahnya ini bentuknya alif. Beda dengan tadi ya, mad wajib mutasil bentuknya hamzah. Kalau di mad jaiz bentuknya alif. Ini ada lagi ru illa. Ru ini mad tabi'i, illa ini hamzah yang berbentuk alif pada kalimat yang berbeda. Kemudian bagaimana dengan asbabun nuzul Quran surah Al-Maidah ayat 48? Sebenarnya tidak ada sebab-sebab khusus dari turunnya ayat ini. Namun yang ditekankan dari ayat ini adalah mengingatkan kepada kita semua selaku umat Islam agar jangan sampai bersikap dan perilaku seperti umat-umat terdahulu. Misalnya umatnya Nabi Musa alaihissalam dan umatnya Nabi Isa alaihissalam, di mana mereka tidak mengamalkan dan menegakkan apa yang terkandung di dalam kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Ya, jadi kita tidak boleh untuk sengaja ya, menyengaja untuk tidak mengamalkan ataupun menegakkan kitab suci. Ya, kalau kita melakukannya berarti kita meniru kepada umat yang terdahulu atau umat-umat yang salah. Nah, kemudian setiap umat itu memiliki syariat tersendiri. Ya, jadi contohnya umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, dan umatnya Nabi Muhammad itu mempunyai syariat tersendiri. Ya, karena kondisi keadaan umat itu dari satu masa ke masa yang lain itu mengalami perkembangan. Ya. Nah, oleh karena itu
syariat antara nabi satu dengan nabi yang lain itu berbeda-beda. Akan tetapi mengenai dasar dan landasan agama, semua agama-agama yang diturunkan oleh Allah atau agama samawi ini mempunyai dasar dan landasan yang sama, yakni agama tauhid atau keimanan. Ya, tauhid atau mengesahkan Allah, beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 48? Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kitab yang benar. Al-Quran kitab yang benar, dan Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, sebagaimana yang tertera di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fih, gitu ya. Nah, itu jadi di dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kemudian Al-Qur'an adalah pegangan hidup, ya, pegangan hidup bagi kita umat Islam. Maka kita harus berpedoman kepadanya, dan apabila kita ingin memutuskan segala sesuatu, kita harus berpegangan kepada Al-Qur'an. Allah menjadikan umat manusia beragam atau berbeda-beda, ya. Mulai dari rambutnya berbeda, warna kulitnya berbeda, tinggi pendeknya berbeda, kemudian bahasanya berbeda, asal negaranya berbeda, kemampuannya berbeda. Banyak perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh manusia, yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia itu banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Ya. Akan tetapi dari perbedaan itu Allah ingin menguji kepada kita semua dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena apa? Karena Allah ini tidak menilai manusia dari segi fisiknya, akan tetapi yang dinilai oleh Allah itu adalah amal perbuatannya ketika mereka melakukan segala yang mereka lakukan di dunia, baik itu yang baik maupun yang buruk, ini semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walaki yanzuru ila a'malikum wa qulubikum, gitu ya. Ayat ini jelas memotivasi kepada kita semua untuk senantiasa berfastabiqul khairat. Nah, bagaimana dengan tafsir Quran surat Al-Maidah, ya? Intinya dari tafsir Quran surat Al-Maidah ini mengajarkan kepada kita semua agar kita semua ini senantiasa berpegang teguh kepada kitab Al-Quran, yaitu kitab yang diturunkan oleh Rasulullah kepada kita selaku umat Islam. Kemudian kita ini disuruh untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Perbedaan-perbedaan yang ada pada diri manusia semuanya itu semata-mata Allah memberikan karunia kepada manusia agar manusia itu pandai mengambil ibrah, ya, pandai bersyukur dengan apa yang sudah Allah karuniakan kepada manusia. Oleh karena itu, maka selaku hamba Allah yang baik, maka kita harus banyak berbuat kebaikan atau fastabiqul khairat, agar nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, kita tidak akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang mencerminkan kepada surat ini bisa kita lihat, ya. Tentunya kalian bisa menambahinya di sini. Anak-anakku, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.